Yang jadi jalan itu bukan Allah Bapa. Yang jadi jalan itu bukan Roh Kudus. Walaupun itu semua kerjasama di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus itu sebagai jalan, dia sendiri adalah penyelamat, juru selamat. Allah Bapa bukan disebut juru selamat, Roh Kudus bukan disebut juru selamat. Karena juru selamat itu adalah yang langsung bertalian dengan manusia, menanggung memikul dosa manusia. Satu ayat kita baca dulu, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Iya, jadi Yesus itu khusus menanggung dosa. Allah Bapa itu jangankan menanggung dosa, dilihat oleh mata manusia yang berdosa saja, manusia tidak mampu. Nah, itu sebabnya juru selamat itu, jalan dan kebenaran itu spesialisasi hanya di dalam Yesus. Malam hari ini terlebih untuk kita boleh menyembah kepada Tuhan. Dan saudaraku, menyembah kepada Tuhan adalah bergumul, mematikan keinginan manusia yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya bisa tunduk, taat. Itulah penyembahan yang benar, dan itulah jalannya diberkati oleh Tuhan. Saya mau mengajak kita melihat firman Tuhan, apa sesungguhnya yang harus kita lakukan di dalam hidup kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat firman Tuhan ini banyak sekali disebut, banyak sekali yang sudah hafal, tapi tidak semua bisa menyelami arti dan kehendak Tuhan di dalam ayat firman Tuhan ini. Yesus berkata, akulah jalan. Berarti tidak ada jalan lain. Tidak ada kepercayaan lain. Ini, saudara-saudaraku, dalam Alkitab yang sudah ada
sudah ribuan tahun yang lalu. Tidak ada jalan lain. Yang pertama sekali tahu agama, mengenal Allah pencipta adalah bangsa Israel. Mereka mendapat satu agama. Orang semua tahu agama Yahudi. Tapi itu pun untuk saat Yesus berkata, "Akulah jalan." Jadi bukan agama Taurat, bukan agama Yahudi, bukan. Apalagi yang tidak berkaitan dengan pengenalan Allah dari Abraham, Ishak, Yakub. Dan kalau benar-benar pengenalan kepada Yesus atau mulai Abraham, Ishak dan Yakub, maka harus mengerti adalah terima Yesus menjadi jalan. Tidak ada yang lain. Itu sebabnya kalau kita perhatikan, kalau Yesus itu jalan, jadi apapun keyakinan yang lain itu sudah tidak ada lagi. Ini saudara-saudaraku, mengapa demikian? Karena Yesus itu bukan agama, tapi adalah praktek yang hidup dari manusia ilahi. Jadi Yesus itu adalah praktek hidup manusia ilahi. Orang beragama pun, tapi tabiatnya tetap tabiat manusia. Tapi kalau di dalam Yesus harus berubah. Cara hidup manusia, kebiasaan manusia, kesenangan manusia harus berganti menjadi manusia ilahi. Karena Yesus itu jalan, itu dia bukan agama, tapi praktek hidup. Itu sebabnya pada waktu mula-mula tidak disebut Kristen, tidak disebut agama, tapi mereka disebut adalah pengikut jalannya Tuhan. Nah, ini saudaraku, pengikut jalan Tuhan. Kalau kita baca ya dalam pasal 19 juga boleh kita baca dulu ayat 23. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Ya, ini saudara-saudaraku, itu dalam Kisah 19 ada kegerakan di luar Yahudi. Ini kegerakan di Efesus. Ya. Kisah Rasul 19 tadi ayat 9.
Tapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Jadi pengikut jalan Tuhan. Sewaktu Paulus diadukan, maka tuntutan juga kepadanya adalah karena berbicara tentang jalan Tuhan. Jadi saat itu tidak disebut agama Kristen, tidak disebut agama, tapi jalan Tuhan itu praktek hidup. Nah, ini sudah aku. Jadi kita harus benar-benar bisa melihat dalam Kisah Rasul pasal 24, kalau kita membaca ayat yang ke-14, tapi aku mengakui kepadamu bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Taurat dan dalam kitab nabi-nabi. Ayat 22, tetapi Felix yang tahu benar-benar akan jalan Tuhan menangguhkan perkara mereka. Katanya, setibanya kepada pasukan Lisias, di sini aku akan mengambil keputusan dalam perkaramu. Jadi dahulu bukan disebut agama, tapi praktek jalan Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bukan semua orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau boleh dikatakan sekarang sudah beragama. Tidak semua orang beragama. Apalagi Kristen pun. Kalau apa? Kalau hanya beragama. Jadi harus bagaimana? Harus berpengalaman. Harus berpraktek di jalan Tuhan. Ini saudaraku kekristenan yang benar. Sehingga disebut ini banyak ini mengenai jalan Tuhan. Saya mau ajak lagi kita baca Kisah Rasul 18 ayat 25. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Nah ini. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus, tapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Jadi hanya dengan mengenal Yesus, ia menerima pengajaran di jalan Tuhan. Nah, itulah saudaraku keselamatan. Jadi kita sudah melihat ia harus sampai di jalan Tuhan. Kita ini harus sampai di jalan Tuhan. Inilah saudara-saudaraku yang kita harus pergumulkan di akhir zaman ini. Kalau hanya sekedar beragama, rugilah. Ya. Jadi kalau hanya beragama juga sasarannya hanya makan, minum, sembuh, perkara di dunia ini, itu manusia yang paling banyak
kesulitan, saudaraku. Disebut kalau hanya di dunia ini saja kita berharap akan Kristus, maka kita adalah manusia yang paling malang, saudaraku. Ya, kalau orang malang enak mah di sana. Cuma sekarang ini ya tambah dingin, saudaraku ya. Kita aja di sini, oh ya karena pakai AC ya, kalau nggak pakai AC nggak dingin. Ya, jadi ini saudaraku. Jadi kalau kita baca 1 Korintus 15 ayat 19, atau mau bantu biar saya nggak banyak terlalu. 1 Korintus 15 ayat 19. Ya. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Iya, jadi kita harus mengerti perjalanan rohani. Kalau hanya untuk hidup ini, kesembuhan, makan minum, berkat-berkat, kesenangan diri, itu masih manusia yang paling malang. Itu pun bukan dari satu orang, paling malang dari segala manusia, paling rendah, saudaraku. Itu sebabnya dalam kekristenan ini kita harus benar-benar mengerti apa yang kita sibukkan, apa yang kita gumuli. Tapi kalau kita sudah mengerti, harus melebihi dari segalanya, saudaraku. 1 Timotius pasal 6 ayat 11. Tolong. Timotius 6 ayat 11. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Satu lagi. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Iya. Jadi kita ini, saudara-saudaraku, tidak sekedar beragama, tapi menjadi manusia Allah. Ini harus kita perhatikan. Yesus menunjukkan, meneladankan, ya, supaya orang melihat, ya mungkin bahasa Inggrisnya appear ya. Betul ya? Iyalah. Sudah biar satu-satu lah. Asal jangan yes no. Kalau yes no semua sudah tahu. Kalau appear belum tentu semua tahu. Jadi harus ada kenyataan. Praktek. Kalau tidak begitu hanya beragama, saudaraku. Orang beragama mau agama apa aja, bukan itu keselamatan. Orang beragama belum selamat, ya, tapi harus berubah dari manusia duniawi menjadi manusia Allah. Ini prakteknya. Jadi Yesus satu-satunya jalan. Dia mempraktekkan manusia Allah. Dia memberi contoh sebagai manusia Allah. Itu sebabnya seperti yang lain, Rasul Paulus, tirulah aku seperti aku mengikuti Kristus. Begitu, saudara. Jadi bukan dia bilang seperti aku beragama. Tidak ada agamanya Yesus. Dialah yang
menunjukkan jalan ke surga itu. Ini sudah, ya. Itu sebabnya dari yang dulu pun agama Israel ini Tuhan Yesus berkata rombak. Nih, harus saya bangun dalam 3 hari. Maksudnya itu adalah di dalam kematian, kebangkitannya dan dimuliakan. Itu artinya perubahan yang jelas dari manusia jasmani menjadi manusia rohani, manusia ilahi, berpraktek. Saya bergumul biar kita juga semua bergumul. Kalau tidak, capek kita, nggak ada artinya. Dikatakan hanya memuaskan keinginan manusia. Biarpun agama, tapi banyak yang hanya memuaskan keinginan manusia. Tapi kalau kita berubah menjadi manusia ilahi, justru kita mengalami penyalipan diri. Justru kita dibenci oleh orang lain karena merasa mereka tidak sama lagi dengan kita. Mereka juga bisa membenci kita. Saya mau mengajak kita dulu membaca dalam surat Al-Petrus. Dua Petrus yang kedua kita mau lihat dulu ini. Ya, boleh baca mulai ayat 20. 2 Petrus 2 ayat yang ke-20. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu, bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tetapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, harus sampai ada praktek, dan kiranya Tuhan tolong kita bahwa manusia ilahi itu akan terus tidak akan luntur, tidak akan berubah dari kehidupan kita. Sekarang kita akan masih baca dulu mundur mulai ayat 10. Ayat yang ke-10. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah, mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Terus, padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar.
Sudah sampai mana tadi? 12. Oh iya, udah, oke. Coba mulai lagi ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, demikian firman Tuhan. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwanya yang benar itu tersiksa. Maka nyata bahwa Tuhan tahu menyelamatkan orang-orang saleh dari pencobaan dan tahu menyimpan orang-orang jahat untuk disiksa pada hari penghakiman. Terutama mereka yang menuruti hawa nafsunya karena ingin mencemarkan diri dan yang menghina pemerintahan Allah. Mereka begitu berani dan angkuh sehingga tidak segan-segan menghujat kemuliaan. Terus? Padahal malaikat-malaikat sendiri yang sekalipun lebih kuat dan lebih berkuasa daripada mereka tidak memakai kata-kata hujat kalau malaikat-malaikat menuntut hukuman atas mereka di hadapan Allah. Iya, lagi. Tetapi mereka itu sama seperti dengan hewan yang tidak berakal, sama dengan binatang yang hanya dihukum untuk ditangkap dan dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat, mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Jadi, saudara-saudaraku, bagi orang-orang lain, kita bisa menjadi manusia yang diejek karena kita berubah, karena kita tidak sama lagi dengan kehidupan duniawi. Kita juga masih baca pasal 3. Mulai 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Udah sampai 11. Ayat 8, akan tetapi saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan binasa lenyap, akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ini saudara-saudaraku sebagai endingnya manusia yang bukan hanya sekedar beribadah, tapi manusia yang berubah, manusia ilahi. Ini saudaraku mendapat kemurahan, siap bagi hari kedatangan Tuhan. Ini saudara-saudaraku
yang kekasih. Jadi itu sebabnya hanya satu jalan. Itulah Yesus. Dan Yesus itu adalah praktek daripada hidup itu. Tidak hanya sebagai agama. Banyak agama di bumi ini. Tapi kadang-kadang jelas pun tidak. Apa itu bertobat juga tidak mengerti. Ya, mungkin hanya hafal, mungkin hanya ya segala macam. Tapi Tuhan kehendaki kita mengikut jalannya Tuhan dan nanti sampai kita serupa dengan Dia, serupa dengan gambarnya. Saudara-saudaraku, mungkin kita hanya melihat jalan dulu untuk malam ini. Yang jadi jalan itu bukan Allah Bapa. Yang jadi jalan itu bukan Roh Kudus. Walaupun itu semua kerjasama di dalam Yesus Kristus. Mengapa demikian? Karena Yesus itu sebagai jalan, Dia sendiri adalah penyelamat, juru selamat. Allah Bapa bukan disebut juru selamat, Roh Kudus bukan disebut juru selamat. Karena juru selamat itu adalah yang langsung bertalian dengan manusia, menanggung memikul dosa manusia. Satu ayat kita baca dulu, 1 Petrus 2 ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilu-bilunya kamu telah sembuh. Iya, jadi Yesus itu khusus menanggung dosa. Allah Bapa itu jangankan menanggung dosa, dilihat oleh mata manusia yang berdosa saja, manusia tidak mampu. Nah, itu sebabnya juru selamat itu, jalan dan kebenaran itu spesialisasi hanya di dalam Yesus. Ini saudara-saudaraku, Roh Kudus tidak akan bisa menerima, menanggung dosa manusia. Itu sebabnya Yesus itu menjadi juru selamat, menjadi jalan dan kebenaran. Dia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah. Jadi bagaikan dititipkan kepada Bapa di surga. Kealahan itu buktinya nanti kalau dia sudah bangkit dari kematian, orang nggak bisa sembarang pegang dia, nggak boleh. Dia sudah kembali kepada kemuliaan. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau dia sempat dipegang oleh perempuan yang mengurapi dia, itu adalah Tuhan yang sudah meninggalkan kealahannya. Itu sebabnya juga sewaktu mau menerima dosa manusia itu, Yesus sama sekali ditinggalkan oleh Bapa surga.
Sehingga waktu disalib itu, salah satu perkataan Yesus adalah Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Banyak orang tidak mengerti itu, apalagi pengejek-pengejek. Apa itu? Karena segala sesuatu ditimpakan kepada Yesus. Dan Allah Bapa itu tidak boleh campur. Kekudusannya itu tidak boleh campur kepada dosa. Itu sebabnya penyelamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dia sudah, boleh kita katakan, sudah menjadi spesialisasi untuk penyelamatan. Ini saudara-saudaraku yang kekasih. Itu hanya ada pada Yesus. Walaupun kuasa Allah ada padanya, kuasa Roh Kudus ada padanya, tetapi untuk bisa bergelimang dengan dosa dunia ini, itu hanya Yesus, saudaraku. Bukan Bapa surga, bukan Roh Kudus. Yesus. Ini. Itu sebabnya tadi kita sudah baca di dalam 1 Petrus 2 ayat 24 itu, ditanggungnya dosa kita di kayu salib. Dia sendiri menanggung. Bapa sudah meninggalkan dia. Betapa beratnya dosa dunia. Betapa beratnya menyelamatkan dunia. Ditanggungkan hanya kepadanya. Itu sebabnya dia juga disebut anak domba Allah. Haleluya. Ini saudaraku, anak domba Allah yang menebus atau melepaskan dosa dunia. Ini. Seandainya Allah Bapa yang melepaskan, Allah Bapa yang meninggalkan kealahannya. Tapi kita tidak bisa berpikir macam-macam. Hanya Tuhan yang tahu mana yang baik. Jadi sebenarnya nubuatannya sudah ada mulai dari dulu. Waktu Allah sendiri akan menyuruh Abraham mempersembahkan anaknya. Yang jadi persembahan bukan cucunya Yakub. Yang menjadi persembahan bukan Abraham, tapi yang menjadi persembahan adalah siapa? Ya, jadi yang menjadi persembahan adalah Ishak. Itu sebabnya Yesus adalah spesialisasi penyelamatan dosa bagi dunia. Jadi kiranya kita mengerti posisi Allah Bapa adalah sasaran, posisi Yesus, dia adalah jalan dan kebenaran. Ini saudara-saudara yang kekasih. Itu sebabnya sangat berat harga perdamaian itu. Harus di dalam pengorbanan yang sangat dalam. Saya kalau melihat Yesus setia sampai mati disalib. Apa yang tidak terjadi di situ, saudaraku? Sakit. Mulai dari dalam sakit di hati, di kulit,
semua di jantung. Ini menyelamatkan manusia. Semua merasa sakit. Saya belajar sedikit-sedikit. Biarpun sakit-sakit, batuk-batuk, tetapi badan melayani, saudaraku. Orang sakit dikit susah, tapi kita mau masih terus dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Biar ada nanti kesaksian kita sampai di kayu salib, walaupun kita bukan harus tersalib. Tapi kalau Yesus kalau gitu, sampai di kayu salib, setia sampai mati. Haleluya. Nah, kita mau belajar, saudara. Karena setia ini nanti menentukan setianya Allah juga kepada kita. Nggak boleh lari-lari, saudaraku. Itu sebabnya 2 Timotius 2 mulai 10, ayo. Oh iya. Aku tadi ngomong apa? Iya, 2 Timotius. Iya. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Amin, saudaraku. Jadi biarpun sakit-sakit setia ya, belajar ya. Haleluya, saudaraku. Disitulah tindakan kesembuhan kita. Nah, ini saudaraku, kiranya Tuhan tolong kita. Ini harus praktek kemajuan. Nah, terjadi semua. Jadi kalau yang muda-mudi juga, biar pacarnya bilang, gak banyak yang pacaran ya. Biar pacarnya bilang, kutunggu kamu ya. Ya, harus mendahulukan Tuhan dong. Bilang, aku nomor 1 Tuhan. Kamu marah apa enggak? Kalau aku mendahulukan Tuhan, kamu marah, udah lebih baik janganlah. Aku nanti terhalang terus ibadah. Kamu halangi saya ibadah. Gak usah jadi dah. Biar aku berdoa, biar Tuhan kasih yang setia. Yang sama-sama, saudaraku, mengasihi Tuhan. Indah enggak? Yang indah lah. Indah sekali. Ini saudaraku ya. Jadi kalau tadi ayat 10 atau 11 itu. Ya, ulang. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ya, jadi kita harus belajar setia. Kita harus belajar tekun. Kita juga harus siap rela menderita, supaya kita juga mendapat posisi, saudaraku, bersama Dia, di samping Dia, memerintah bersama Dia dalam kemenangan, saudara-saudaraku. Jadi itu mulanya tadi berada di jalan Tuhan sampai diukur juga kesetiaan kita dalam ibadah kita, dalam kasih kita, diukur kesetiaan kita dalam pelayanan kita, diukur semua, saudara-saudaraku. Ya, tapi kalau sudah bukan yang baik, nggak usah diukur, buang aja langsung. Jadi yang diukur itu adalah
orang yang sudah di jalan Tuhan. Ini, makanya di dalam Wahyu pasal 11 itu, mulai ayat 1 dengan 2, ukurlah bait Allah itu, tapi kecualikanlah pelataran itu. Karena itu sudah diserahkan kepada saudara-saudaraku, kita ini harus belajar setia. Antikristus itu bukan dari mana-mana. Antikristus itu dari tengah-tengah orang Kristen. Siapakah mereka? Adalah orang yang tidak bersungguh-sungguh. Haleluya. Ya, kita baca dulu deh. Biar 1 Yohanes 2 ayat 18. 18 demikian firman Tuhan. Antikristus. Anak-anakku, waktu ini adalah waktu yang terakhir. Dan seperti yang telah kamu dengar, seorang antikristus akan datang sekarang. Telah bangkit banyak antikristus. Itulah tandanya bahwa mereka ini benar-benar adalah waktu ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Ya. Jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Jadi saudara-saudaraku, antikristus itu adalah dari orang-orang Kristen. Siapakah mereka? Yang tidak tekun, yang tidak setia, yang tidak sungguh-sungguh. Itu sebabnya belajar setia. Ini saudara-saudaraku dalam segala hal. Setia dalam keluarga kita. Setia dalam usaha pekerjaan. Setia di dalam kuliah. Setia dalam, pokoknya janganlah terpisah kasih setia itu dari kita untuk segala hal, terlebih kepada Tuhan. Karena cinta kasih yang terutama adalah mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, baru sesama, baru kewajiban-kewajiban. Ya, ini saudara-saudaraku, jangan bosan dan jangan sampai tidak berimbang, saudaraku. Ya, kepada yang lain setia, kepada Tuhan kurang setia. Justru yang awal itu harus setia kepada Tuhan. Ini yang awal, saudara-saudaraku. Karena kita bukan hanya lagi beragama, kita sudah di jalan Tuhan dan kita sudah dipersiapkan bagi hari kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi kalau kita sudah tidak di jalan Tuhan, itu sudah nggak diukur. Kalau hanya beragama, hanya orang Kristen, udah dibuang aja lah. Jadi ibarat jala itu ya, dapat ikan itu, kalau dia umpamanya lihat ada buntal, udah dibuangin dah duluan. Nanti kalau disortir lagi, ya lainin dah, kepiting dah, ini lainin cumi, lainin. Ini saudaraku, akhirnya murni apa yang dia mau cakalang ya cakalang semua, mau ikan apa, itulah.
Itu saudara-saudaraku yang kasih ya. Itu sebabnya sasaran kita harus sampai siap bagi hari kedatangan Tuhan kita. Dan inilah yang disebut kita tidak ada seorang yang sampai ke Bapa tanpa melalui aku, kata Yesus Kristus. Jadi kita sudah lihat tadi, mulai dari rubah menjadi manusia ilahi, mengambil sifat Yesus, tabiatnya setia sampai kita tidak bercacat celah, menyongsong hari kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Bila Tuhan berkati kita, saya mengundang kita datang.